Halo, hai, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan selalu diberkahi dan diberkati dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita ya. Perkenalkan aku Harry, dan pada kesempatan hari ini aku mau mulai membuat podcastku, yang mana sebenarnya dari tahun 2022 tuh aku pengen sharing dengan teman-teman, bikin podcast gitu ya. Yang nantinya sih isi podcastku aku pun juga gak tahu, tapi yang aku pikirin sih lebih kepada sharing sesama kita ya. Mungkin mengenai masalah yang kita alami, yang teman-teman alami gitu ya. Secara kita bisa sharing di situ untuk saling berbagi, untuk saling bercerita gitu. Nah, untuk episode perdana ini aku mau ngomongin tentang resolusi tahun 2023. Gak telat lah ya, karena kan ini masih awal bulan, masih tanggal 5 sekarang. Kebetulan aku bikin podcast ini tanggal 5 dini hari di jam 3.48 kalau aku ngeliat di laptop. Resolusi tahun 2023. Nah, tapi kalau kita ngomongin resolusi gitu ya, mungkin kita bisa flashback ke 1 tahun ke belakang. Kita mungkin punya banyak resolusi, apa-apa yang memang kita targetin, apa-apa yang kita listing di jurnal, di handphone, atau di notes kita. Tapi kok banyak ya yang gak tercapai gitu. Kok banyak ya hal-hal yang sebenarnya kita inginkan, kita ingini, tapi kok ya gak terwujud gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya itu kayak PHP-in diri gak sih? Kayak aku tuh pengen itu, aku tuh pengen ini, tapi kita gak ada kayak action. Mungkin kita kebanyakan menunda gitu ya, procrastination. Terus kita yang awal-awal biasanya kan vibes-nya kalau tahun baru, semangat baru gitu. Terus kita ngelis apa-apa yang kita inginin, kita semangat, tapi ya udah gitu. Di bulan pertama kita semangat, tapi di bulan kedua dan ketiga mungkin udah kayak mulai meredup. Kayak semangatnya tuh kayak semangat kerupuk gitu ya. Lo ngalamin kayak gitu gak sih? Mungkin kalau gue juga ada naik turun untuk masalah kayak kehilangan motivasi untuk nge-reach atau mewujudkan hal-hal yang kita inginin gitu. Tapi memang sebenarnya nggak semuanya dari kita yang seperti itu. Ada juga teman-teman yang mereka bikin goals, bikin resolusi, dan tetap ada progresnya gitu. Kayak orang itu kok tetap ada ya progres untuk nge-reach atau mencapai atau menggapai apa-apa yang mereka inginin gitu. Jadi ada yang bisa dibilang mewujudkan itu, ada yang cuman sekedar resolusi aja. Nah, sebenarnya kalau ngomongin hal-hal yang kita wujudin dalam hidup kita, itu gak melulu mengenai resolusi tahun baru, aku punya resolusi dan sebagainya. Karena tanpa adanya tahun baru gitu ya, mungkin awal tahun atau pergantian tahun kita baru bisa ngelis, itu kan enggak ya. Like anytime kita bisa nulis apapun, atau bisa mewujudkan, atau bisa menggapai sesuatu yang kita ingini kita. Jadi tergantung dari mindset kita. Bukan berarti kita bisa menulis sesuatu yang kita ingini ketika pergantian tahun atau ketika akhir tahun gitu. Itu kan gak gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikiran maju, mindset kita pun juga pengen improve gitu ya untuk masalah kehidupan kita. Like anytime sebenarnya kita bisa pengen apa, terus kita memang bikin goalnya, kita bikin planningnya gitu gak sih? Ya gak? Nah, jadi kayak lebih ke mindset kita yang udah bener gitu, yang maksudnya apa ya? Jadi bukan cuman keren-kerenan kita posting di sosial media, oh aku punya resolusi loh gitu-gitu kan.
Ya gak sih? Ya manusiawi sih memang. Nah, di sini aku juga mau ngomong atau aku mau sharing mengenai nggak ada salahnya kita punya resolusi di tahun baru. Ya gak sih? Karena memang ada beberapa hal yang sebenarnya ketika kita punya resolusi di tahun baru itu bakal bikin kita lebih semangat dan banyak faktor yang membuat kita tuh lebih yang berenergi untuk menggapai itu. Nah, apakah itu? Nah, menurutku yang pertama, ketika memang kita punya resolusi tahun 2023 atau pokoknya resolusi tahun baru gitu ya, kita tuh punya keyakinan bahwa resolusi itu bisa terwujud. Ya gak sih? Maksudnya gini, ketika kita menuliskan apa-apa yang kita ingini, kita pasti ada kayak semacam visualisasi, berimajinasi bahwa aku tuh pengen itu, pengen ini gitu gak sih? Jadi secara tidak sadar kita berpikir bahwa oh ya aku mau ini, dan aku menuliskan even though belum menjadi kenyataan, tapi at least kita punya keyakinan bahwa kita tuh bisa mewujudkan resolusi kita gitu. Ya gak sih? Kalau coba deh, kalau lu berpikir lu pengen jadi apa, tapi kamu gak menuliskan gak nulis, atau ya intinya memang cuma di pikiran kalian aja, kalian gak menuangkan apa-apa yang kalian pengenin gitu, itu kan mungkin bakal lambat laun bakal hilang, lupa apa. Tapi kalau kita punya resolusi, kita nulisin, dan itu ada bukti, dan mungkin let's say kita bisa review lagi besokannya, lusa, minggu depan, bulan depan gitu kan sih. Jadi kita ada keyakinan gitu. Nah terus yang selanjutnya, dengan kita punya keyakinan itu, kita pun juga jadi ngusahain semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu. Ya gak sih? Jadi kayak lu tuh udah misalnya gini, aku tuh pengen punya pekerjaan yang bagus. Misalnya aku karena kan harus spesifik gitu ya. Kayak aku pengen misalnya aku kan sales, aku pengen jadi sales internasional deh. Selama ini aku jadi salesnya lokal gitu ya. Oh berarti aku harus mewujudkan itu. Nah caranya ketika memang kita udah punya keyakinan aku bisa nih mengusahakannya dengan maksimal, ya aku improve bahasa Inggrisku, aku taking English course, mungkin online, offline atau apa. Terus belajar banyak hal mengenai international business misalnya. Ya gak sih? Jadi kita ngusahain untuk mendapatkan itu gitu. Nah selanjutnya, langkah-langkah untuk mewujudkan itu kan yang tadi sebenarnya masih relate gitu ya. Kita juga bisa pikirin dan lakuin. Jadi kayak tadi yang gue bilang, aku harus kursus bahasa Inggris karena international, meaning aku harus bisa ngobrol atau berbahasa internasional. Mungkin gak cuma bahasa Inggris aja, tapi yang lain juga bisa. Terus belajar mengenai manajemen bisnis secara internasional dan sebagainya. Gitu sih. Ya gak? Kemudian selanjutnya apa ya? Lebih fokus gak sih? Jadi gak cuman berandai-andai atau yang kita ngebayangin aku kayaknya jadi sales internasional seru kali ya gitu. Tapi kita fokus dengan yang tadi gue bilang, langkah-langkah tadi itu ngebuktiin bahwa oh ya udah kita tuh fokus untuk nge-reach yang namanya kita pengenin. Ya udah kita akan fokus dari situ. Oh belajar ini, belajar itu. Nanti nextnya apa? Kita punya skill yang sepertinya harus diasah nih gitu. Mungkin mengenai kalau sales konvensional, oh kayaknya kalau internasional karena kita nggak bisa pergi atau keliling dunia atau ya secara langsung gitu kan. Oh kita harus belajar mengenai marketing digital misalnya. Jadi sales dari internet, website, social media and so on. Ya gak sih? Nah terus selain kita fokus, misalnya kita punya harapan atau kita punya keinginan, even itu sekecil apapun, tapi kita percaya bahwa itu tuh akan
menghantarkan kita gitu kali ya, nganterin kita tuh pada sesuatu yang lebih besar juga nantinya. Jadi yang ketika memang kita pengen jadi apa atau pengen mewujudkan sesuatu, tadi kan aku bilang ada yang namanya langkah-langkah yang kita kita tempuh gitu ya. Terus kita fokus gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil, dari langkah-langkah yang kita tempuh itu, ya kita harus percaya, dan pastinya sedikit nantinya akan nganterin kita kepada sesuatu yang besar yang kita inginin. Gitu gak sih? Jadi bisa dibilang ketika kita punya resolusi tahun baru, itu kita punya kayak semacam buku atau panduan. Aku tuh pengen jadi ini loh. Jadi kita harus fokus, kita harus merencanakan step by stepnya seperti apa. Kalau aku sih mungkin juga menggunakan journaling, dimana aku tuh kayak yang nulis segala sesuatu yang memang aku pengenin. Kemudian ada kayak semacam timeline. Karena kalau misalnya kita gak bikin timeline, ya kita jadi cuman kayak menunda, oh nantilah besok gitu gak sih? Jadi ketika memang kita pengen apa, pasti kita harus ada kayak semacam measurement. Kira-kira aku bisa jadi ini, atau aku bisa mendapatkan, mungkin nggak selalu jadi apa, tapi punya apa. Misalnya aku pengen punya laptop, aku harus nabung, terus harus saving, nggak boleh yang misalnya nongkrong terus ngopi apa, tapi bener-bener kita harus saving misalnya, atau hal apapun yang kita ingini kayak gitu. Right. Agak-agak nervous sebenarnya aku untuk bikin podcast pertama aku, tapi at least aku mulai gitulah. Jadi ini adalah salah satu resolusiku juga untuk tahun 2023. Aku bikin podcast untuk sharing bareng teman-teman. Nantinya entah itu 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, atau gimana nanti aku akan ngalir. Tapi aku juga ada measurement, dan at least this is my first step. Ini step pertamaku untuk bikin podcast. Mungkin masih agak awkward atau gimana, ya gak apa-apa. Karena memang ini podcast pertama, dan segala sesuatu yang pertama tuh sometimes kayak berat, dan jauh dari perfectionist, dan jauh dari sempurna. Tapi ya gak masalah, kita belajar. Gitu ya teman-teman ya. Right, jadi itu aja sih yang aku mau share mengenai resolusi tahun baru, yang mana gak selalu harus dibikin setiap tahun atau akhir tahun. Kapanpun, anytime kita juga bisa bikin resolusi. Yang penting kita harus ada keyakinan itu, terus bikin yang namanya planning, langkah-langkah untuk mewujudkan itu. Fokus dari hal yang kecil, pasti lambat laun akan nge-reach atau mewujudkan hal yang besar yang kita ingini juga. Gitu. Thank you guys for your attention. Aku Harry, pamit undur diri. Sampai nanti.